Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi pengukuran daya tiga fasa pada mata kuliah instrumentasi besaran listrik praktikum kelas TEA 1. Next. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Ahmad Fadli Rahman dengan NIM 008, kemudian ada Sigit Dani Perkasa dengan NIM 028, kemudian dengan saya sendiri dengan NIM 053. Next. Yang pertama ada tujuan percobaan, yaitu dapat melakukan pengukuran daya tiga fasa. Next. Kemudian ada dasar teori. Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Rumusan umum yang biasa digunakan untuk daya listrik sebagai berikut, yaitu dengan persamaan P sama dengan V kali XI. Terdapat pengukuran daya dengan beban satu fasa dan tiga fasa. Untuk pengukuran daya tiga fasa menggunakan 1 wattmeter dapat dilakukan ketika beban tiga fasa dalam keadaan seimbang. Hal tersebut dapat dikatakan setimbang apabila arus yang mengalir pada setiap fasa sama sehingga daya yang ada juga sama. Untuk pengukuran daya dengan beban tiga fasa menggunakan 2 wattmeter hanya dapat dilakukan apabila kondisi beban dalam keadaan tidak setimbang. Hal tersebut membuat metode 2 wattmeter ini tidak menggunakan saluran netral. Next. Kemudian ada alat dan percobaan. Alat percobaan. Yang pertama yaitu sumber tegangan AC satu fasa, kedua ada beban resistif murni, ketiga ada 1 buah wattmeter tiga fasa, yang keempat ada 3 buah wattmeter satu fasa, yang kelima ada 3 buah ampermeter, dan yang keenam ada 3 buah voltmeter. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sigit. Selanjutnya adalah prosedur percobaan. Yang pertama, pengukuran menggunakan metode volt ampere meter pada beban setimbang dan tidak setimbang. Yang pertama, membuat rangkaian pengukuran daya tiga fasa menggunakan metode volt ampere meter. Lalu mencatat nilai daya yang terukur pada tabel data percobaan. Yang kedua, pengukuran menggunakan 3 wattmeter beban setimbang dan tidak setimbang. Dalam percobaan ini digunakan 3 buah wattmeter satu fasa. Secara umum, gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut. Pada gambar 6.2, lalu datanya dicatat pada tabel 6.3. Yang ketiga, pengukuran menggunakan 2 wattmeter beban seimbang. Dalam percobaan ini digunakan 2 buah wattmeter satu fasa. Secara umum, gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut. Dan data komponennya ditulis pada tabel 6.5. Yang keempat, pengukuran menggunakan 3 wattmeter beban setimbang. Dalam percobaan ini digunakan 1 buah wattmeter 3 fasa, yang gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut. Dan hasil percobaannya dicatat pada tabel 6.6. Lalu data hasil pengamatan. Yang pertama, metode volt ampere meter dengan beban setimbang. Dari hasil simulasi, VR, IR, VS, IS, VT, dan IT-nya didapatkan sama, yaitu 70,710 dengan VR kali IR sama dengan 4999,9041. Begitupun dengan VS kali IS dan VT kali IT. Pada metode volt ampere meter dengan beban tidak setimbang, didapatkan VR 70,71, IR 4,85, VS 70,71, IS 4,014, VT 7,71, dan IT 2,95. Maka VR kali IR-nya 342,94 dan VS kali IS-nya 283,83. Serta VT kali IT-nya 208,6. Pada metode 3 wattmeter beban setimbang,
Didapatkan hasil pengukuran WR 497,09, WS 496,89, dan WT 497,24. Dengan total WR, WS, dan WT adalah 1491,22. Pada metode 3 wattmeter beban tidak setimbang, didapatkan hasil pengukuran WR 338,91, WS 271,02, dan WT 203,43. Dengan total WR, WS, dan WT-nya 813,36. Pada metode 2 wattmeter beban setimbang, didapatkan hasil pengukuran pada wattmeter 1 596,42 watt, dan pada wattmeter 2 596,67 watt. Dengan total wattmeter 1 ditambah wattmeter 2 adalah 1193,09. Pada metode 1 wattmeter beban setimbang, didapatkan hasil pengukuran wattmeternya 1494,1379. Untuk analisis datanya, yang pertama, pengaruh beban setimbang dan tidak setimbang pada pengukuran yaitu besar nilai daya yang dihasilkan akan berbeda. Pada beban setimbang menghasilkan nilai yang lebih besar daripada pengukuran dengan beban tidak setimbang. Ketidakseimbangan setiap fasa mengakibatkan adanya tegangan pada fasa netral, beban yang juga mengakibatkan adanya arus pada trafo netral, sehingga keluaran trafo tidak akan setimbang nilainya. Yang kedua, dampak pada sistem apabila sudut fasa pada sumber memiliki nilai yang sama, yaitu sistem tersebut membentuk rangkaian dengan beban 3 fasa yang terhubung Y ataupun terhubung X. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan fasa antar tegangan fasa sebesar 120 derajat dan memiliki magnitud sama yang membuat titik netral ditanahkan. Yang ketiga adalah menghitung daya rata-rata atau P rata-rata yang didapatkan 499,9 watt. Pembahasan akan dilanjutkan oleh Fadlir. Oke, pembahasan. Pada praktikum kali ini akan dilakukan percobaan pengukuran daya 3 fasa dengan metode wattmeter dan volt ampere meter. Praktikum pengukuran daya 3 fasa pada minggu ini memiliki tujuan yaitu dapat melakukan pengukuran daya 3 fasa. Adapun beberapa alat yang digunakan pada praktikum kali ini seperti sumber tegangan AC 1 fasa, beban resistif murni, 1 buah wattmeter 3 fasa, 3 buah wattmeter 1 fasa, 3 buah ampere meter, dan 3 buah voltmeter. Pada percobaan pengukuran daya 3 fasa, yang pertama yaitu mengukur daya menggunakan metode volt ampere meter dengan beban seimbang dan tidak seimbang. Selanjutnya, kami membuat rangkaian dengan menggunakan software EBB dan juga PESIM. Setelah disimulasikan, kita mencatat nilai dari hasil yang terukur. Kemudian, membuat rangkaian pengukuran menggunakan 3 wattmeter, beban seimbang dan tidak seimbang, dan mencatat hasilnya. Yang ketiga, melakukan pengukuran menggunakan 2 wattmeter, beban seimbang dan tidak. Dan percobaan yang keempat, melakukan pengukuran menggunakan 3 wattmeter seimbang. Sama seperti sebelumnya, kita catat semua hasil yang dikeluarkan dari software tersebut. Adapun apabila sudut fasa pada sumber memiliki nilai yang sama, maka sistem akan setimbang baik tegangan maupun arusnya, sehingga titik netralnya bernilai 0. Selain itu, kita juga menghitung nilai rata-rata daya pada pengukuran menggunakan volt ampere meter dengan beban setimbang yang hasilnya adalah 499,9 watt. Next. Kesimpulan. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa beban seimbang dan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi hasil nilai daya yang dihasilkan. Dan apabila sudut fasa pada sumber memiliki nilai yang sama, yaitu sistem tersebut membentuk rangkaian dengan beban 3 fasa yang terhubung Y ataupun terhubung X. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan fasa antar tegangan fasa. Selain itu juga terdapat nilai rata-rata sebesar 4999,9 watt. Next.
Berikut merupakan lampiran dari percobaan yang kami lakukan di software SIM. Gambar 1.1 merupakan percobaan volt ampere meter pada beban setimbang. Selanjutnya, volt ampere meter beban tidak setimbang. Dan yang ketiga yaitu 3 wattmeter beban setimbang. Gambar yang 1.4 3 wattmeter namun tidak setimbang. Dan gambar 1.5 2 wattmeter dengan beban setimbang. Gambar 1.6 dengan 3 wattmeter dan beban setimbang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kami kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.